Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020 adalah hari yang istimewa, di mana kita sebagai umat Kristen akan bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Allah kita ke surga. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-44 sampai dengan yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat pagi hari ini. Bapak Ibu, saya memberikan tema untuk renungan kita saat pagi hari ini, menjadi saksi yang bersaksi. Nah, di dalam perikop yang sudah kita baca tadi, kita sama-sama mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menetapkan para murid-Nya menjadi saksinya. Kenapa? Di ayat 48 sangat jelas sekali Tuhan mengatakan, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Para murid benar-benar ditetapkan Tuhan menjadi saksinya karena para murid adalah saksi hidup, saksi mata, bahkan mereka adalah pelaku dari setiap peristiwa yang juga dialami bersama-sama dengan Tuhan waktu itu. Jadi ketika Tuhan mengalami penderitaan, Tuhan mengalami penganiayaan, Tuhan ditangkap, Tuhan disalib, Tuhan tergantung di atas kayu salib, bahkan Tuhan mati di atas kayu salib, para murid menyaksikan semua itu. Para murid melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus mengalami setiap peristiwa itu. Ketika Yesus harus mati di atas kayu salib dan dikuburkan, para murid pun melihat semua yang terjadi. Tidak hanya itu Bapak Ibu, di dalam perikop ini dikatakan bahwa para murid pun diajak Tuhan keluar dari Yerusalem, di mana dia sampai di kota Betania diceritakan, di dekat Betania, dan pada saat itulah Tuhan memberkati para murid. Tuhan berdoa untuk para murid, dan kesempatan waktu itulah tiba-tiba Tuhan terpisah dari para murid. Tuhan terangkat ke surga, terpisah dengan para murid, dan semua itu disaksikan oleh para murid yang bersama-sama dengan Tuhan waktu itu. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika Tuhan menetapkan para murid menjadi saksinya, ini tidak salah, karena para murid memenuhi kriteria menjadi seorang saksi. Para murid melihat bagaimana Tuhan dianiaya, Tuhan ditangkap, Tuhan mati di atas kayu salib, Tuhan bangkit dari antara kematian. Mereka ditemui Tuhan, bahkan
Mereka juga sempat ragu-ragu waktu itu. Kenapa? Terlebih Thomas. Kenapa Bapak Ibu mereka ragu-ragu? Karena mereka melihat langsung kok Tuhan mati. Jadi wajar sekali, rasio mana yang dapat memahami bahwa orang yang mati itu bisa bangkit lagi. Tuhan tidak mati suri loh, 3 hari setelah kematiannya baru dia bangkit. Jadi wajar sekali ketika Thomas ragu-ragu akan kebangkitan Tuhan. Tetapi faktanya Tuhan bangkit dari antara orang mati dan menemui mereka dan mengatakan, inilah aku. Sambil menunjukkan luka-luka yang pernah dialaminya. Dan saat ini di ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-52, mereka juga menyaksikan bagaimana Tuhan terangkat ke surga. Ini benar-benar real. Ini adalah fakta. Ini adalah sejarah yang tertulis di Alkitab. Saudaraku, ketika para murid mengalami peristiwa yang supranatural, bagaimana Tuhan membuka ingatan mereka, bagaimana Tuhan membuka pikiran mereka, bagaimana Tuhan meminta mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem. Bagaimana Tuhan izinkan mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa ketika mereka diberkati oleh Tuhan dan Tuhan terangkat ke surga. Mereka tidak dapat berkata-kata. Mereka tidak dapat lagi berbuat apapun selain mereka hanya proskuneo, sujud menyembah kepada Tuhan. Karena mereka benar-benar telah melihat Mesias. Mereka benar-benar melihat Tuhan. Saudara, mungkin kalau saya dan saudara dalam posisi para murid waktu itu, kita mungkin tidak sampai menyembah Tuhan, tapi ngeblak duluan. Karena saking kagumnya, saking herannya, saking bagaimana saya bisa mewakili kalimat dengan kalimat, perasaan para murid saya tidak bisa mewakilinya. Tetapi yang tertulis dalam Alkitab adalah mereka sujud menyembah kepadanya. Saudara, proskuneo berarti meletakkan dahi di lantai. Jadi sujud sampai ke lantai. Ini sebagai wujud hormat dan tunduknya mereka kepada Allah. Bukan karena takut, tapi karena kasihnya, karena pengenalannya kepada Tuhan. Bahwa Yesus Kristus itu benar-benar Mesias. Yesus Kristus itu adalah benar-benar Tuhan. Dan mereka diizinkan mengalami peristiwa-peristiwa bersama dengan Tuhan. Mereka benar-benar menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Saudara, tidak ada sikap yang lebih baik selain tunduk dan hormat kepada Tuhan. Dengan proskuneo, mereka sujud sampai muka mereka sampai ke lantai. Sebagai wujud tunduk dan hormat mereka kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kata tunduk dari kata hupotasso, yang artinya adalah menyerah kepada kekuasaan orang lain atau menundukkan diri kepada perintah pemimpin, seperti seorang prajurit yang tunduk kepada perintah komandannya. Ya, bukan karena rasa segan atau takut, tetapi ketundukan ini benar-benar karena pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Mesias karena kasihnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, para murid tunduk. Para murid proskuneo. Para murid hupotasso. Para murid tunduk dan hormat kepada Allah. Tunduk dan hormat kepada pemimpin mereka. Tunduk dan hormat kepada Yesus Sang Mesias. Nah, saya dan saudara pun bisa menjadi saksi Tuhan. Karena Tuhan pun menghendaki kita menjadi saksi-saksinya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam namaku, dan ajarlah mereka. Ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah amanat yang diberikan kepada semua orang percaya. Berarti saya dan saudara pun adalah saksi-saksi Tuhan. Kita mampu bisa menjadi saksi Tuhan kalau kita punya sikap
proskuneo. Sikap tunduk, sikap hormat kepada Allah. Bukan karena kita takut kepada Allah, tapi karena pengenalan kita siapakah Allah itu. Bukan karena kita segan kepada Allah, tetapi karena kita mengasihi Allah, karena kita kenal siapa Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, sikap tunduk, memberikan diri kepada kekuasaan orang lain, ini tidak mudah. Memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Allah, ini bukan persoalan yang gampang. Saat ini pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah pun memberikan himbauan supaya kita tidak melakukan ibadah di gereja. Apakah kita mau tunduk kepada pemimpin? Ya, Jemaat GT Jombolong Cangkring tunduk kepada pemimpin yang notabene adalah pemerintah. Bagaimana Sinode GTJ juga menghimbau supaya kita tidak melakukan ibadah di gereja dulu karena masa pandemi COVID-19 ini atau corona ini. Kita belajar untuk tunduk. Proskuneo. Bukan berarti apa-apa Bapak Ibu, tetapi mereka adalah para pemimpin kita. Kita harus tunduk kepada mereka. Dan kita sebagai orang percaya apakah juga sudah menjadi seorang Kristen yang tunduk kepada Allah? Tunduk kepada Allah berarti kita benar-benar mengasihi Allah dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita tunduk tanpa bantah akan firman Tuhan. Sikap tunduk yang seperti itulah yang akan membuat kuasa Tuhan akan berotoritas atas hidup kita dan kita mampu menjadi seorang saksi bagi kemuliaan. Kalau kita tidak punya sikap tunduk kepada pemimpin, kepada Tuhan, kepada Allah kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi. Dan para murid pun tidak hanya tunduk, tetapi mereka adalah murid-murid yang taat. Kita perhatikan di ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu apa? Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka tidak terus terlena dengan situasi. Mereka tidak terus terlena dengan pengalaman yang luar biasa. Mereka melihat Tuhan naik ke surga. Tetapi mereka segera ingat apa yang diperintahkan Tuhan. Bahwa mereka harus tetap tinggal di kota Yerusalem. Sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari yang maha tinggi. Tuhan tidak memberikan dengan jelas kapan waktunya. Tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Tuhan tidak memberi waktu itu. Tuhan hanya berkata bahwa kamu harus tetap tinggal di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dari kekuasaan yang maha tinggi. Tuhan hanya seperti itu dan mereka segera pulang kembali ke Yerusalem. Mereka taat. Taat berarti mereka menturuti segala perintah Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kita pun mampu, kita pun bisa dan potensi menjadi saksi Tuhan sama dengan para murid yang ada waktu itu. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Taat kepada Tuhan. Bagaimana kita tahu apa yang diinginkan Tuhan? Ya baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Taati. Tidak usah bantah. Saudaraku, kalau kita mau terus aplikasikan lebih luas, apakah kita juga sudah menjadi orang-orang yang taat pada Tuhan? Taat itu mahal, saudara. Dan yang terakhir, para murid tidak hanya taat, dan mereka tetap setia. Di mana di ayat yang terakhir dikatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Senantiasa, mereka selalu, setiap saat. Dalam kata lain mereka adalah orang-orang yang setia di bait Allah. Memuliakan Allah dengan berdoa, dengan memuji Tuhan. Kata setia Bapak Ibu, dari kata pistos yang berarti dapat diandalkan atau dipercaya.
Setia adalah sebuah pilihan, sebuah sikap. Bisa saja toh orang tidak setia, bisa saja mereka meninggalkan karena kok nggak kunjung-kunjung datang ya Roh Kudusnya. Tetapi mereka memilih untuk tetap setia. Mereka punya potensi untuk tidak setia, tetapi mereka memilih untuk setia. Mereka adalah murid-murid yang dapat dipercaya, mereka adalah murid-murid yang dapat diandalkan. Saudaraku, meskipun tidak tahu kepastian waktunya kapan, mereka terus menanti dengan setia, menanti-nantikan janji yang dijanjikan Tuhan. Bagaimana mereka diperlengkapi dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara pun potensinya sama menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau memiliki sikap hidup yang tunduk dan hormat kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara memiliki sikap taat kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya. Jadilah orang Kristen yang dapat diandalkan. Jadilah orang Kristen yang setia. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Setia. Meskipun ada kesempatan untuk nyeleweng ke kanan atau ke kiri, tetaplah setia kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, kita menjadi saksi yang mau bersaksi seperti para murid. Ketika janji itu digenapi Tuhan, mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka. Mereka bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan mereka rela mati demi kesaksian yang mereka saksikan. Kenapa sampai mereka rela mati? Karena berita kesaksian yang mereka saksikan ini benar. Ketika saat ini banyak orang bingung mencari Tuhan. Menyembah uwit, menyembah pohon, menyembah batu. Mereka membawa kesaksian bahwa Tuhan di dalam diri Mesias adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu benar-benar terjadi. Dan sejarah mencatat itu. Bersyukur kita mengenal Tuhan. Bersyukur kita telah mendengar berita kesaksian mereka dan kita percaya itu. Oleh sebab itu jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk selingkuhi Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk mencari yang lain. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah taat kepada Tuhan. Tetaplah tunduk kepada Tuhan. Dan kita akan dipakai Tuhan. Menjadi saksi-saksinya yang hidup. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar firman Tuhan. Menyimpannya dalam hati. Dan mau melakukannya setiap saat, setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu, mampukan kami untuk terus tunduk kepada Tuhan, mampukan kami untuk terus taat kepada Tuhan, mampukan kami untuk terus setia kepada Tuhan, sehingga kami pun layak untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Tanpa hal itu Tuhan, tidak mungkin kuasa-Mu, otoritas-Mu akan bekerja atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk terus hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan mau melakukannya setiap saat, setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu, mampukan kami untuk terus tunduk kepada Tuhan, mampukan kami untuk terus taat kepada Tuhan, mampukan kami untuk terus setia kepada Tuhan, sehingga kami pun layak untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Tanpa hal itu Tuhan, tidak mungkin kuasa-Mu, otoritas-Mu akan bekerja atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk terus hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.